Baik, selamat malam. Kembali berjumpa dengan Bapak ya setelah lama libur, setelah tahun baru Chinese New Year ya. Pasti selama Imlek banyak banyak pekerjaan ya, sibuk semua. Kebetulan Bapak juga akhir Januari yang lalu eh, pulang ke Indonesia, ke Medan tepatnya. Jadi sempat terganggu masalah jaringan internet, maklum, karena pulang ke tempat mertua di kampung. Waalaikumsalam, Denis. Selamat malam untuk Nuriani, Praharsini, Mila, Lisa, Denis. Terima kasih sudah bergabung di malam yang dingin dan gelap sepi ini ya. Tapi bapak nggak kedinginan lagi karena ada keluarga. Repot banget Pak saat Imlek ya. Kalau repot kan kebanyakan banyak bonusnya toh. Siapa tahu dapat angpau. Ya pokoknya selamat iri dengan Bapak ya karena Bapak sudah ada anak dan istri di sini ya. Ini ngajar sambil gendong si kecil. Nggak mau kalah sama kalian. Baik, malam ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Kemudian nanti rencananya minggu ini juga Bapak berikan UTS. Nanti setelah pertemuan hari Kamis ya, Bapak akan berikan soal UTS, ujian tengah semester untuk kalian. Nanti silahkan dijawab. Nah, sekarang kita melanjutkan materi kita tentang format naskah lanjutan ya. Kalau minggu lalu kita sudah belajar juga tentang format naskah, bukan minggu lalu ya, pertemuan terakhir. Iya, Imlek semua juga sibuk sih. Pasti bisa dibayangkan sibuknya. Terus jalan-jalan juga kan? Nah, kata-kata mutiara malam ini adalah dari Lao Tzu ya. Ini sangat terkenal ini. Kalau kalian nanti sempat ke bandara di Singapura, ada nih di Changi Airport. The journey of 1,000 miles begins with one step ya. Jadi perjalanan ribuan mil itu dimulai dengan satu langkah ya. Jadi artinya apa? Kalau kita mau membuat sebuah mimpi yang besar sekalipun, perjalanan rencana yang panjang sekalipun, itu dimulai dengan sesuatu yang sederhana, dengan langkah sekarang. Jadi kok sekarang kalian ikut kejar paket C, itu adalah salah satu langkah ya untuk memulai perjalanan yang panjang, untuk memulai rencana yang lebih besar di depan ya. Ada yang mau jadi guru, Bapak baca kemarin di Facebooknya, ada yang mau jadi pemandu wisata, ada yang mau jadi pengusaha dan lain-lain. Nah, itu dimulai dengan sebuah langkah sederhana, yaitu belajar, ikut kejar paket C ya. Biarpun capek, biarpun uang juga habis, waktu habis, tenaga habis, air mata, tertawa dalam tangis, menangis dalam tawa. Itu kan lausi.
begini. Baik, kita lanjut ya. Mengulang sedikit materi terakhir. Jadi format naskah ya. Jadi format naskah dilakukan setelah melakukan pengetikan dan editing naskah. Jadi kalau editing naskah itu lebih bersifat detail, lebih bersifat lokal. Jadi kalau format naskah itu global. Waalaikumsalam Bunda Ika. Oke, udah kayak pengajian ini ya. Semangat banget. Habis gajian ya. Betul, betul, betul. Jadi format naskah itu sifatnya global, artinya kita melakukan format satu halaman akan berlaku untuk halaman yang lain, ya. Itu dan lebih sederhana daripada editing naskah. Kalau editing naskah itu lebih ribet, ya. Format naskah itu lebih gampang. Gak apa-apa Eva, telat gak apa-apa, daripada gak datang. Nah, beberapa bagian yang perlu diformat dalam sebuah naskah yaitu paragraf spasi, kemudian bullet and numbering, kemudian border and shading. Ini sudah kita pelajari ya, sudah kita pelajari pertemuan terakhir. Nah, kita akan lanjutkan. Selanjutnya yaitu setelah kita mengetik, kemudian setelah melakukan editing termasuk jenis, kalau yang termasuk editing itu jenis hurufnya gitu kan kemarin. Nah, itu kita bisa melakukan namanya, kita akan menyisip nomor halaman, jadi page number ya. Tahu kan istilah menyisip kan? Menyusup sama menyisip saudaraan mungkin ya. Menyisip itu istilahnya apa ya? Dusel-dusel. Nyisip-nyisip. Ya, diselipkan. Bahasanya diselipkan, bah. Ngeri kali. Iya, betul. Denis kayaknya lebih cocok nih, diselipkan, ya, menyisip. Jadi sudah teratur, kemudian mau disisipkan di antaranya, diselipkan di antaranya. Nah, untuk menyisipkan nomor halaman itu ada di insert, namanya judulnya saja menyisip, berarti kita akan memasukkan. Jadi ada menunya di insert. Masih ingat namanya ini apa? Ini namanya menu bar ya. Kemudian nah, kita pakai yang ini. Di sini ada tulisan page number. Jadi pertama ini kita menu bar insert ya. Kemudian kita ke page number. Kemudian kalau kita klik page number, ini akan ada beberapa option. Ada top of page, top. Kalau top itu berarti ada top,
ada bottom ya. Ya, atas bawah betul. Ada atas dan bawah ya. Kemudian kita bisa pilih. Ini Bapak mau pilih yang bawah ya. Nah, jadi Bapak pilih bawah ya. Kalau pilih bawah berarti dia masuk ke footer ya. Footer itu catatan kaki ya. Jadi ini batas kertasnya. Ini batas kertasnya, kemudian ini halaman yang Bapak masukkan ini otomatis. Jadi kalau kita klik di sini, ini kan ya. Ini Bapak pilih yang ini. Ini. Jadi ketika Bapak klik, maka akan muncul otomatis seperti ini. Nah, ini akan berlaku untuk page yang lainnya secara otomatis. Jadi page yang kedua akan ada tulisan 2, 3. Itu namanya dinamakan format. Jadi kita memformat, kita melakukan di satu page, di satu halaman, itu akan berlaku untuk halaman yang lain. Seperti itu. Kalau bottom itu bukan Nuryani, bukan bawah ya, bottom, bawah. Kalau bottom itu bukan bawah. Nah, selanjutnya adalah page number format. Ya, page number format ada di sini. Ini dia. Ada format page number. Kapan kita pakai format page number? Adalah ketika kita akan memulai sebuah page, sebuah halaman, tapi tidak mulai dari default. Default itu artinya misalkan dari 1. Ya, kalau kita buka lembar Word yang baru, maka otomatis yang halaman pertama ketika kita memakai default atau bawaan dari Microsoft Word akan muncul 1 di sini. Padahal misalkan Nur pengen mulai ini dari 2, ya, maka kita bisa menggunakan page number format. Di situ kita bisa memilih jenis formatnya. Di bawahnya ini mau apa? Mau 1 atau seperti ini titik saja ya, titik 1 I Romawi, atau bisa A, B, dan C, terserah, tergantung kebutuhan. Nah, kemudian di sini ada start at ya. Kalau kita pilih yang start at ini, maka kita bisa men-setting. Di sini tulisannya kebetulan 1 ya. Di sini kebetulan tulisannya 1. Nah, kalau dari halaman pertama ini Nur mau langsung 10 halamannya ya, maka di sini bisa dirubah menjadi 10. Maka ketika kita oke, di sini munculnya bukan 1 page tapi 10 page. Ya, halaman 10. Seperti itu. Nah, kemudian untuk yang atasnya, yang continue from the previous section, ini kalau kita pilih ini, maka dia akan melanjutkan dari halaman sebelumnya. Nah, misalkan ini halaman pertama kita udah nomor 10. Nah, untuk halaman kedua, ketika kita akan men-setting menjadi 11 misalkan, kita nggak perlu mulai lagi dari start at 11. Kita cukup klik yang atas, maka halaman kedua itu akan melanjutkan dari halaman sebelumnya.
Jadi kalau sebelumnya 10, maka halaman keduanya otomatis akan 11. Seperti itu. Ya. Sudah tahu bedanya? Bisa dipahami? Nanti waktu tatap muka, siapa tahu kalau ada tatap muka lagi, kita bisa praktek. Ingat ya. Jadi bagaimana untuk men-setting page number supaya tidak mengikuti default ya. Default ini maksud Bapak. Jadi kalau ngikutin default, maka halaman pertama ini pasti munculnya angka 1. Kalau kita ingin men-setting angka yang lain, maka kita bisa menggunakan page number format. Nah, selanjutnya kita akan menyisip header dan footer ya. Head itu atas, kepala, foot itu kaki. Ya. Ini sangat gampang. Hampir sama dengan page number, header dan footer itu berada di satu toolbar dengan page number ya. Jadi untuk header kita bisa klik headernya ya. Kita bisa pertama masuk di menu bar insert, kemudian ada di situ di design ya. Di situ ada header. Nah, Bapak langsung pilih yang sederhana aja, yang paling atas. Ini otomatis ya. Otomatis kita pilih, maka akan muncul seperti ini. Ini halaman atasnya, ini halaman atasnya, ini halaman atasnya. Kemudian ini batas kita bisa mengetik, ini yang putus-putus ini. Jadi kita bisa mengetiknya mulainya dari sini A gitu kan. Kalau misalkan halaman berarti ini bakal kosong sebenarnya, nggak bisa diketik. Tapi kita bisa memasukkan header. Nah, biasanya header ini untuk biasa dipakai untuk pemanis ya. Untuk pemanis, kemudian supaya lebih menarik, lebih jelas. Kemudian akan muncul di sini type here. Jadi kita suruh ngetik di situ. Jadi Bapak kebetulan pilih yang bisa diketik di situ. Nanti kalian bisa coba, kemudian Bapak ketik tugas keterampilan fungsional. Nah, ketika sudah jadi akan bentuk seperti ini. Nah, ini berlaku untuk kalau Bapak klik halaman kedua juga akan muncul seperti ini. Ya. Jadi ini kalau kalian membuat tugas misalkan supaya menarik, bisa dibuat seperti ini. Misalkan tugas matematika. Terus di sini kalian bisa ketik misalkan di sini ada namanya Nuryani. Ya, misalnya Nuryani. Jadi headernya seperti itu. Jadi ketika guru kalian memeriksa ya, dia akan melihat di tiap lembar itu tulisannya seperti itu. Tugas keterampilan fungsional Nuryani itu. Tapi jangan terlalu banyak juga ya headernya. Nanti kalian tulis pula semua di situ. Panjang, tugas keterampilan fungsional Nuryani, tempat tanggal lahir, hobi dan lain-lain.
Nanti bukan jadi header namanya ya. Itu untuk header. Kemudian untuk footer juga hampir sama seperti header. Jadi header, footer, dan page number itu satu kelompok dia. Ini dia. Jadi ngambilnya langsung dari menu bar insert. Nanti kalau di UTS Bapak tanya header dan footer ada di menu bar apa, harus ngerti jawabannya di insert. Meskipun kalian nanti memakai versi misalkan Microsoft Word 2000, nggak 2013 ya, 2010, nggak masalah ya. Jadi tempatnya mungkin formatnya sedikit berbeda, tapi tempatnya bakal sama. Nah, untuk footer ini Bapak coba ini paling atas ya. Nah, maka dia akan muncul. Ini halaman bawah nih. Ini halaman bawah. Disuruh Bapak ngetik di bawah. Ini ada tulisannya footer ya. Jadi di bawah dia. Kemudian bisa kalian tuliskan apa saja. Misalkan Bapak tulis tugas keterampilan fungsional. Ini batas kertasnya di sini. Terlihat di sini. Tugas keterampilan fungsional, dia akan terformat untuk semua halaman ya. Tugas keterampilan fungsional. Ada pertanyaan? Atau pertemuan sebelumnya ada yang masih bingung? Kemarin tugasnya sudah dikirimkan Citra ya, lewat email. Kalau ada yang belum ngumpul tugasnya, segera kirimkan ke Citra. Kamu aja lupa, apalagi Bapak. Soalnya masih tersimpan di email. Rencana nanti kalau pas udah mau suruh ngumpul nilai, baru Bapak buka-buka semua. Jadi silakan diingat-ingat, kalau belum ngumpul tugasnya silakan kumpul ke Citra ya. Harus ke Citra. Bapak kesulitan kalau di inbox karena yang miset Bapak itu banyak sekali. Jadi kalau misalkan di inbox Bapak harus cari-cari lagi namanya. Ini sampai ngumpul, takutnya kelupaan ya. Itu makanya Bapak suruh ke Citra, jadi gabung jadi satu. Soalnya pengalaman kemarin pusing juga nyariin. Namanya banyak, namanya alay-alay. Nggak ngerti angkatan 4, Bapak ngajar 2 kelas kan. Bayangkan kalau satu kelas ada lebih dari 10 orang, apa nggak penuh inbox Bapak. Banyak fans pula Bapak kan. Itu makanya Bapak suruh ke Citra, biar Citra yang pusing ya. Bapak cuma terima di email aja.
Oke. Kemudian selanjutnya membuat text word art. Kalau sudah bagus. Jadi text word art ini sebenarnya apa ya? Dikatakan penting juga tidak terlalu penting ya. Ini kebanyakan dipakai untuk desain-desain, misalkan kita mendesain cover, undangan ulang tahun seperti itu. Tapi selain pakai word art sebenarnya pakai fasilitas lain atau word pilihan font yang biasa pun bisa sebenarnya ya. Malam Titi. Ya, dimaafkan. Biasanya Titi paling rajin ngingetin Bapak. Sekarang dia yang terlambat ya. Oh, masih lemes. Oh, sakit ya? Oh, Bapak juga lemes nih. Tapi bukan karena sakit. Karena nggak ada uang. Lagi bokek pulang kampung. Duit tinggal 200 NTD coba. Emang Bunda Ika punya partner? Sama-sama jomblo pun di sini. Kecuali gue ya. Oh, nggak cuma si mungil, ada juga istri bapak. Istri bapak nggak mungil, Mongol. Ya anak bapak masih kecil-kecil, masih 2 tahun sama setahun. Bah, nggak jadi ngajar lawak kalau bawa anak. Anak bapak, anak bapak terlalu aktif, susah dikendalikan. Makasih Denis. Bapaknya juga imut, gimana lah? Cemananya anaknya nggak imut kan? Betul Nuryani. Langsung dapat 9 Nuryani. Makasih Nuryani, kamu langsung lulus ya KF-nya. Ya wis lanjut. Nah, untuk word art ya, itu ada di insert juga ya. Dia sebelahan sama si header footer tadi. Kalau header footer kan ada di sini. Dia satu grup. Header footer dan page number itu satu grup ya. Kemudian word art ada di sini, di sebelahnya ya. Dia tulisannya A miring seperti itu. Nah, di sini banyak pilihan huruf, makanya disebut dia word art. Art itu kan seni ya. Art. Word art ya, tulisan yang berseni.
Kayaknya tutor yang bawa anak cuman bapak deh di Taiwan dan sekitarnya ini. Bahasan anaknya ditinggal semua. Ada ya? Oh, bapak pikir cuman bapak yang bawa anak. Itu pun karena istri bapak juga kuliah di sini. Jadi sama-sama dibawa. Oh ya? Siapa tutor kimia? Pak. Oke, kita sambil lanjut ya. Jadi word art ada di sini. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Ini ada yang shadow, ada yang kuning. Ini tergantung selera lah ya. Bapak random aja, Bapak pilih. Nah, Bapak pilih yang ini. Ini ada bayangannya, wes. Bapak pilih yang ada bayangannya. Nah, oh baiklah. Iya, belum pernah jumpa soalnya. Nah, jadi ini sesuai selera ya. Jadi, Pak, yang paling bagus seperti apa ya? Ya tergantung kebutuhan, tergantung selera, tergantung kalian untuk tujuan apa gitu. Kalau untuk misalkan kop surat, kita bisa bikin kop surat dengan word art ini kan. Kita bikin kop surat ya, cari warna yang gelap, jangan terlalu banyak detailnya, jangan terlalu banyak berliku-liku gitu. Nah, itu tentang word art, jadi sangat sederhana, tergantung selera. Nanti kalian bisa kotak-katik sendiri ya. Kalau kalau di tabnya, laptopnya atau Androidnya ada, bisa dicoba. Kemudian selanjutnya adalah menyisip gambar. Menyisip gambar. Nah, untuk menyisip gambar ada dari menu insert juga. Ini menu insert ya. Kemudian di sini ada pictures ya. Nah, jadi dari insert kemudian kita bisa milih pictures. Kemudian tidak hanya bisa menyisip gambar, tapi kita juga bisa menyisipkan, misalkan kalau untuk Word 2013 itu ada Smart Art ya, 2010 juga ada. Itu kita bisa menyisipkan bagan-bagan atau kayak diagram, itu bisa dari Smart Art atau dari grafik-grafik kita bisa pilih chart ya. Di sini pokoknya ada di illustration ini. Kemudian kalau kalian terhubung ke internet, ini juga bisa langsung memilih dari online pictures. Di sini ada pilihan, ada online pictures di sini.
Kemudian kita juga bisa menyisipkan shape ya, atau bentuk-bentuk seperti segitiga ya. Seperti itu. Nah, misalkan sudah diklik ya pictures-nya, dia akan menuju menu browse ya. Di sini menu insert picture, kemudian kita diberikan kesempatan untuk memilih folder mana yang berisi picture atau gambar yang akan kita masukkan ke dalam halaman kita tadi ya. Jadi kemudian tinggal kalian klik insert, maka dia akan masuk seperti itu. Nah, ini tugasnya ya. Jadi malam ini materinya itu saja ya. Jadi silakan nanti dicoba untuk membuat cover. Ini cover. Tidak harus bentuknya seperti ini, tapi kontennya harus seperti ini ya. Maksudnya ada tulisan kejar paket C oleh siapa, terus gambarnya silakan gambar apa saja. Kemudian yang penting kalian pakai word art di sini ya. Namanya tulis nama kalian, Jadi ini ecek-eceknya kita bikin cover tugas ya. Jadi kejar paket C oleh siapa, namanya, kemudian kalau mau dikasih nomor siswa juga nggak apa-apa. Ini gambarnya silakan masukkan gambar apa, gambar KPC kalau bisa ya, gambar KPC Taiwan ada simbolnya kan. Gambar pacar boleh. Emang punya pacar Bunda Ika?